Seorang diri atau hancur hati atau Anda stres, atau Anda putus asa. selama kita hidup pasti ada masalah. Jangan menyerah, masalah boleh datang, tetapi jangan biarkan masalah menghancurkan kehidupan Anda. Karena itu saksikan New Life Setiap hari Jumat jam 11 malam, hanya di stasiun kesayangan kita. hanya di Batam TV. New Life. Batam TV, Jembatan Hati. Sesuatu yang besar sudah terjadi sedang terjadi. dan akan terus terjadi. Selamat malam pemirsa setia New Life. Kita berjumpa lagi di acara yang pastinya akan merupakan kehidupan Anda, New Life. Gimana kabarnya pemirsa pada malam hari ini? Kami yakin dan percaya kita selalu dalam keadaan yang luar biasa, dahsyat dan mantap sebagaimana siaran New Life pada malam hari ini. Betul sekali. Nah pemirsa, siaran ini kami kemas secara langsung, secara interaktif. Pemirsa bisa berpartisipasi, pemirsa bisa mengirimkan SMS, bisa curhat, bisa bertanya ke narasumber kita pada malam hari ini dengan mengirimkan SMS di 0819 081 kali satu sesuai yang sudah tertera di layar televisi pemirsa yang ada di rumah. Ya, saya ulangi sekali lagi pemirsa, bila pada malam hari ini pemirsa mungkin memiliki permasalahan apapun di dalam kehidupan Anda, baik itu masalah pekerjaan, kesehatan, rumah tangga, atau permasalahan yang Anda rasa tidak ada jalan keluarnya, bukan secara kebetulan Anda menyaksikan siaran New Life pada malam hari ini, Anda bisa curhat kepada kami dengan mengirimkan SMS di 0819 081777771. Nah, berbicara soal kenyataan di dalam kehidupan kita, seringkali banyak orang mengalami atau memang saat ini pun sedang mengalami, kenapa ya kenyataannya kehidupannya selalu tidak mengenakan, atau kenapa kenyataannya pahit sekali ya dalam kehidupan yang aku rasakan ya. Kenapa bisa seperti itu ya? Ya, dan mungkin ya semua orang menginginkan kebahagiaan. Betul. Semua orang menginginkan yang terbaik di dalam kehidupannya, termasuk Anda sendiri. Hmm. Tapi kenapa ya setiap kita menginginkan sesuatu kadang semuanya tidak berjalan mulus gitu. Kenyataannya nggak enak ya, yang terjadi Iya. tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Harapan bahagia yang datang malah masalah ya. Seperti itu. Kenapa bisa terjadi? Ya, kenapa bisa terjadi? Karena itu pemirsa jangan lewatkan Sedetik pun dari siaran New Life pada malam hari ini, karena kebahagiaan masa depan yang baik dan pengharapan selalu ada untuk kita semua. Ya, malam hari ini kami mengangkat tema menghadapi kenyataan yang tidak sesuai dengan keinginan. Nah, Ya. mungkin kenyataannya nggak enak. Nah, gimana sih yang harus kita lakukan atau Ya. apa yang harus kita hadapi? Nah, pemirsa, malam hari ini kita sudah kedatangan narasumber yang luar biasa. Kita sapa langsung narasumber kita pada malam hari ini. Selamat malam, Mbak Susilo. Selamat malam Eki, malam Ana, malam pemirsa di rumah, malam Bu. Ya, selamat malam Bu Dita. Selamat malam semuanya, dan selamat malam juga terutama untuk pemirsa yang luar biasa yang saat ini sedang menyaksikan acara New Life. Ya. Ya. Gimana kabarnya? Tentu Tentu saja saja luar biasa, dahsyat dan selalu mantap. Luar Ya. biasa. Ini kenapa Pak mengangkat tema ini Pak? Kenyataannya kenapa Pak kok mengangkat tema ini Karena Pak? saya barusan menghadapi kenyataan yang tidak sesuai yang saya inginkan. Jadi ini mau curhat Jadi ya, kita Pak, ya? mau dengar konselor curhat pada malam ini. iya. Oke, silahkan gitu Mbak ya. Susilo. Enggak sih, Senin lalu waktu itu Ya. istri saya, kami lagi makan, istri saya pergi beli martabak manis. Kemudian dia sedang jalan kaki, tiba-tiba hampir ditabrak motor. Kemudian dia menghindar, kakinya terplecok dan nggak bisa berjalan. Bahasa Indonesia yang baik dan benar Pak, Bacot apa yang ya? artinya Seleo, Pak. Kesleo, terkilir, Terkilir. Gile. ya gitulah. Jadi dia nggak, bahkan waktu dia berdiri sampai berdiri di mobil nggak bisa jalan gitu kan. Saya harus jemput dia, saya pegangin dia, dan sampai di rumah dia menangis. Waduh, aku pikir sakit sekali gitu kan. Dan di rumah dia nggak bisa jalan, sudah nggak bisa jalan. Kemudian bukan hanya di sana, oke, saya bawa berobat ke Sinsei gitu kan, dibungkus perban, harus dipapa,
kami nggak ada yang bantu di rumah, lagi nggak ada pembantu, kemudian anak 3 harus sekolah. Bukan hanya di sana, tiba-tiba anak saya yang nomor 3 sakit, yang paling kecil sakit, demam lagi. Saya mikir, saya bangun tidur harus siapin makan buat anak sekolah, kemudian harus mengatur banyak hal lah, cucian baju semua, ngurusin istri, ngurusin anak. Jadi single fighter gitu ya ceritanya. Ya, seperti di. Luar biasa, Pak, luar biasa. Bukan hanya sampai di sana, besoknya anak nomor 2 sakit lagi. Bahkan pernah sampai 3 semuanya sakit. Waduh, saya pikir saya punya pilihan. Saya mau stres atau enggak, itu pilihan. Iya. Akhirnya saya bercanda lah sama istri saya bilang, selamat pagi Nyonya Besar, selamat jadi Nyonya Besar ya, istirahat dulu. Saya bercanda dengan anak saya dan saya menghadapinya ya sudah. Daripada saya menggerutu, nggak bisa merubah apa-apa, ya udah saya hadapi dengan, walaupun kenyataannya tidak sesuai dengan yang saya inginkan. Jadi jadwal harus di reschedule, kemudian ada yang saya cancel gitu kan, dan akhirnya bisa juga dilaluin gitu kan, bisa dilaluin semua, waktu kita bisa bereaksi dengan benar. Nah, banyak dalam hidup ini kita tidak menginginkan sesuatu hal yang kurang baik terjadi, tapi itu bisa terjadi. Kenyataan tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Gitu. Nah, makanya malam hari ini kita bahas di sana, secara khusus bagaimana kita bersikap pada saat kenyataan tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Betul. Mungkin pemirsa sedang mengalami, iya, aku berharapnya keluarga aku bahagia, tapi kenyataannya, nah, apa yang terjadi? Atau pekerjaan atau apa saja? Ya. Nah, buat pemirsa, kami masih tunggu SMS-nya di 0819 081 77771 apapun permasalahan Anda. Dan selama siaran berlangsung, kami hanya menerima line SMS, dan bila pemirsa mau menelepon narasumber kami, Anda dapat meleponnya setelah siaran ini selesai. Ya. Nah, ya Pak, kan semua orang juga pasti menginginkan semuanya yang baik gitu ya terjadi dalam hidupnya. Tapi kenapa bisa yang tidak baik yang terjadi? Nah, kenapa hal itu bisa terjadi? Padahal yang kita idam-idamkan kan semuanya baik gitu. Nah, pernah ngalami yang nggak baik nggak? Ya, sering ya. Oh, sering? Oh, saya kira saya saja, ternyata saya juga. Pasti Sebenarnya, kita sering lah, Pak. ya, sebenarnya selama kita hidup, dimanapun kita berada, kita tidak akan mungkin bisa terlepas dari yang namanya keadaan-keadaan yang tidak baik. Keadaan yang tidak baik itu, saya sangat percaya bahwa itu bukan datang dari Tuhan. Akan tetapi kita kan masih berkumpul bersama-sama dengan orang lain, dengan lingkungan. Jadi bahkan diri kita sendiri juga masih ada kemungkinan untuk membuat itu menjadi masalah gitu ya, sehingga mengakibatkan hal-hal yang tidak baik atau yang kurang baik terjadi atas diri kita ataupun bisa keluarga kita. Juga, bisa gitu jadi ya. karena kesalahan kita, bisa jadi karena kesalahan orang-orang lain yang ada di sekeliling kita, ataupun bisa juga karena kesalahan orang lain yang tidak kita kenal, yang letaknya nun jauh di sana. Contohnya, kayak kita semua saat ini merasakan efek yang namanya global warming ya, pemanasan global, suhu saat ini kita ngerasa semakin lama semakin panas, semakin panas, semakin panas. Mungkin kita ngerasa ini bukan kesalahan aku, ini bukan kesalahan orang-orang di sekelilingku, tapi kita nggak tahu ada orang yang nun jauh di sana mungkin yang melakukan pembabatan hutan sedemikian rupa sehingga membuat pada akhirnya bumi tidak lagi menjadi tempat yang nyaman untuk ditempati oleh manusia, karena sudah tidak begitu, suasananya sudah tidak begitu kondusif lagi begitu. Jadi banyak kondisi-kondisi yang di luar kendali kita yang mengakibatkan akhirnya keadaan yang kurang baik itu terjadi atas hidup kita. Dan yang terpenting adalah kita perlu menyadari bahwa kita ini bukan Tuhan. Nah, karena kita bukan Tuhan, kita tidak bisa melakukan segala sesuatu sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu. Karena kita memang bukan Tuhan yang bisa melakukan segala sesuatunya gitu. Betul. Seperti itu. Jadi kita harus menyadari posisi kita di sana. Kita boleh punya keinginan, tetapi kita harus tetap menyadari bahwa sang ciptaan harus tunduk pada pencipta. Pencipta tahu yang terbaik untuk ciptaan. Jadi kita harus belajar untuk seperti yang teman-teman kita mengalami letusan Gunung Merapi, Gunung Kelut gitu kan, Sinabung semua. Ya kita nggak bisa menghindar, itu kondisi alam gitu kan. Nah, itu tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Tapi bagaimana kita menghadapi itu yang jauh lebih penting daripada kita menyalah-nyalahkan, mencari kambing hitam. Banyak orang lebih cenderung mencari kambing hitam untuk kenyataan yang tidak sesuai keinginan daripada menghadapinya. Betul.
Nah sekarang kondisi sudah begini, bagaimana kita hadapin dan kedepannya itu yang perlu kita pikirkan. Tapi kalau kita melihat ya secara jujur ya saya pasti juga pernah ngalami kan temanya menghadapi kenyataan. Tapi banyak juga mereka yang sedang mengalami kenyataan yang tidak mengenakan, justru mereka menghindar atau lari dari masalah itu. Nah itu bagaimana sikap orang yang seperti itu Pak? Apakah salah menghindar atau kan ini temanya menghadapi kenyataan, jadi kan lebih fokus dihadapi. Tapi kalau yang menghindar itu gimana Pak? Yang pasti lari tidak pernah menyelesaikan masalah. Ada orang larinya ke mabuk-mabukan, ada orang larinya ke perempuan, ada orang larinya ke narkoba, bahkan ada orang larinya dengan bekerja gila. Dia ya udah mulai dari dia bekerja mati-matian gila untuk buang stresnya dia. Tapi lari dari masalah tidak pernah bisa menyelesaikan masalah. Masalah hanya bisa diselesaikan waktu kita menghadapinya, gitu kan. Nah, banyak orang bereaksi salah lalu menyalahkan masalah itu. Tindakan saya yang salah dianggap ya saya wajar lah saya berbuat salah karena saya mengalami masalah ini. Nah, itu dia nggak benar gitu kan. Jadi misalkan saya misalkan tiba-tiba jadi pemabuk. Ditanya, "Bapak kenapa jadi pemabuk?" "Iya, saya habis dipecat dalam kerjaan." "Karena saya dipecat kerjaan, ya udahlah saya stres. Saya mabuk, tolong ngerti saya dong. Saya lagi stres ini. Jadi jangan salahkan saya lagi." Nah, itu kan nggak bisa begitu. Seharusnya kenyataan masalah, yuk kita hadapin. Ini bagaimana jalan keluarnya. Itu yang terbaik sebenarnya. Bukan mencari kesalahan atau dipecat dari kerjaan. Ya ini kesalahannya ini, kesalahannya ini, kesalahan ini. Ini pasti gara-gara ini yang lapor. Jadinya malah tambah ruwet masalahnya. Bukan memperbaiki diri, tapi malah mencari kambing hitam. Dan menganggap semua orang tidak pernah mengerti. Itu dia. Jadi kalau misalnya kenyataan buruk itu apakah itu takdir seseorang gitu sampai dia bisa mengalami hal buruk itu? Ya, kalau takdir itu berarti seolah-olah seperti dari Tuhan gitu ya. Tuhan yang menginginkan hal-hal buruk terjadi atas kehidupan orang tersebut. Kalau saya sangat percaya bahwa Tuhan tidak pernah mentakdirkan atau merencanakan hal-hal yang buruk terjadi dalam diri ciptaannya. Kenapa? Karena kita ini adalah orang yang diciptakan oleh Tuhan dengan spesial gitu. Tuhan menciptakan kita derajatnya lebih tinggi dari binatang-binatang. Kita dikasih hati nurani, kita adalah ciptaan Tuhan yang sempurna. Nah, Tuhan sudah menciptakan kita sedemikian sempurna untuk apa sih kalau pada akhirnya hanya untuk diberikan takdir yang jelek gitu loh. Saya sangat tidak percaya di sana dan saya sangat yakin bahwa sebenarnya bagaimana masa depan kita itu ada peranan kita juga untuk menentukannya gitu loh. Tuhan selalu memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Akan tetapi ya mungkin masalah itu bisa datang karena tadi orang-orang sekeliling kita, atau bisa jadi karena diri kita sendiri gitu. Nah, tapi bagaimanapun tetap saja hakikatnya adalah bahwa Tuhan itu selalu memberikan yang terbaik. Karena memang esensinya Tuhan itu adalah sumber kebaikan, sumber segala yang baik. Tuhan merencanakan segala sesuatu yang terbaik bagi kehidupan kita gitu. Nah, tinggal kita percaya dan berjalan di sana. Jadi masalah itu bukan dari Tuhan. Betul sekali. Jadi justru waktu kita ada masalah, kita melihat Tuhan yang benar, kita mendapatkan kekuatan dari Tuhan, kita percaya kita mampu menghadapi masalah. Betul. Loh, kalau masalah itu berasal dari Tuhan, terus kepada siapa lagi kita berharap? Kita mesti mengadu. Kepada siapa lagi kita harus minta tolong? Bahkan banyak orang yang berkata bahwa sakit ini dari Tuhan sebagai ujian. Pertanyaan saya, kalau penyakit ini datangnya dari Tuhan, kenapa kita harus capek-capek pergi ke dokter? Berarti kita sedang menentang Tuhan dong kalau seperti itu. Kalau dari Tuhan nggak akan sembuh kan gitu. Betul, ya. Jadi takdir kita itu adalah yang terbaik Pak ya? Yang terbaik. Betul sekali. Tuhan selalu merencanakan yang terbaik Dan Dia Tuhan memberi tidak yang terbaik. Iya, Tuhan tidak pernah merancangkan rancangan yang kecelakaan ya, rancangan yang buruk terjadi dalam kehidupan anak-anak. Terus menurut pandangan Bapak gimana? Ini kan semua orang yang waktu memutuskan menikah dengan pasangannya tentunya pasti menginginkan semuanya jadi bahagia, semuanya jadi indah, punya keluarga, punya anak yang baik. Tapi banyak kalau kita melihat SMS yang masuk di siaran kita di New Life, kenapa keluarga mereka kok jadi berantakan, tidak sesuai yang mereka inginkan gitu Pak. Kenyataannya keluarganya suka berantem, bahkan ada yang selingkuh seperti itu. Gimana Pak? Nah, kalau kita bicara masalah keluarga yang mengalami problem, itu banyak sekali faktornya.
ada terlalu banyak faktor. Tapi kita nggak bisa mengatakan, oh ya, seringkali kan gini, keluarga yang sedang berantem lalu berkata, ya bukan jodoh, bukan jodoh, tidak cocok gitu kan, akhirnya berpisah. Sebenarnya kan tidak harus seperti itu. Kenapa? Masalahnya adalah prinsip nilai yang dipegang oleh masing-masing pasangan ini. Kalau misalkan kita punya prinsip yang benar, misalkan kita waktu mencintai seorang itu kita memberi, bukan menuntut, maka kita kan bisa bereaksi benar pada saat kita mengalami masalah. Kita memupuk cinta dan kasih sayang, berfokus pada Tuhan, kebaikan Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Kita mensyukuri pasangan kita apapun kekurangannya dia. Banyak orang itu sukanya membandingkan pasangannya dengan orang lain. Seandainya kamu seganteng artis ini, gitu kan? Akhirnya apa? Muncul ketidakpuasan. Dan waktu dia muncul ketidakpuasan, itu dia yang menjadi problem. Keinginannya ini loh yang tidak bisa dikendalikan. Padahal istilah saya, berlian di depan mata dia nggak mau ngambil. Yang diambil adalah kotoran. Kenapa saya katakan seperti itu? Dia tidak menghargai pasangannya. Apa yang ada di depannya. Betul. Gitu ya. Cinta yang diberikan pasangannya dianggap tidak ada arti. Tapi dia hidup di dalam angan-angan dengan yang lain, gitu kan? Dan penuh dengan ketidakpastian. Dan penuh dengan ketidakpastian, betul sekali. Nah, itu dia menjadi problem sebenarnya. Makanya waktu kita melihat berlian-berlian dalam hidup kita, kalau kita bisa melihat itu, maka kita akan bersyukur. Betul. Contoh berlian yang lain, saya pakai istilah berlian ya, dalam tanda petik, bukan berlian beneran. Kesehatan yang Tuhan berikan, itu ada berlian yang sangat berharga dalam hidup kita. Tapi seringkali kita protes dan kita mengeluh dengan kehidupan ini, gitu loh. Sehingga apa? Akibatnya ya karena kita protes, kita lari ke narkoba misalkan. Kita merusak berlian yang sudah Tuhan berikan, merusak kesehatan kita, merusak diri kita, merusak kehidupan kita, merusak keluarga kita. Bahkan gitu. ikut jadi rusak gara-gara itu. Betul sekali. Dan kemudian nanti yang kurang fairnya, akhirnya begitu sudah kondisinya udah tambah nggak enak, akhirnya ujung-ujungnya Tuhan yang disalahin lagi gitu. Padahal sebenarnya dari awal Tuhan sudah memberikan segala sesuatunya, cuman orang itu yang tidak mengerti bagaimana mensyukuri berlian-berlian yang ada di dalam kehidupannya itu. Betul. Seperti itu. Jadi sayang, teramat disayangkan pada akhirnya karena akhirnya harus menghadapi masalah demi masalah hanya karena pada saat itu tidak mengetahui bagaimana harus menikmati kehidupannya. Sebenarnya mungkin secara ringkas kalau boleh saya kemas gitu ya apa yang tadi telah disampaikan oleh Pak Susilo. Masalah dalam kehidupan seseorang itu sebenarnya intinya adalah disebabkan oleh karena pola pikir yang salah. Ketika seseorang memiliki pola pikir atau nilai-nilai atau pandangan hidup yang salah dalam kehidupannya, maka secara otomatis perasaannya pun jadi nggak enak. Perasaannya jadi nggak tenang, hidupnya jadi tidak bahagia, dia tidak bisa menikmati hidup, dan pada akhirnya tindakannya juga salah. Nah seperti tadi contoh yang sempat ditanyakan oleh Hengki bahwa bagaimana mungkin gitu loh saya punya kehidupan yang bahagia, saya pingin, rencana saya awalnya waktu saya mau menikah saya pingin punya keluarga yang bahagia, tapi lihat keluarga saya saat ini tidak bahagia. Nah ada pola pikir yang salah di sini. Saat dia mengakui bahwa dia memiliki keluarga yang tidak bahagia, saat itu sebenarnya dia sedang mempengaruhi perasaan dia sedemikian rupa untuk memiliki perasaan yang tidak damai sejahtera. Perasaannya secara otomatis terhadap suami juga jadi tidak menyayangi. Bagaimana mungkin dia bisa menyayangi suami karena dia sudah mencap keluarganya bahwa saya memiliki keluarga yang tidak bahagia. Dia sudah terlanjur mengatakan bahwa kehidupan keluarganya tidak mungkin bisa dipulihkan, dan pada akhirnya perasaan inilah yang mendorong tindakannya dia, sehingga dia tidak bisa melayani suaminya dengan baik, dia tidak bisa mengasihi suaminya lagi dengan baik, dia tidak bisa melayani lagi suaminya dengan baik, dan pada akhirnya benar-benar terjadi bahwa keluarganya itu benar-benar tidak bahagia. Segala sesuatunya dimulai dari pola pikir. Dan itu bisa berakibat pada tindakan. Karena itu penting sekali bagi setiap kita untuk bisa menyadari pola pikir apa yang kita miliki setiap detik bahkan dalam kehidupan kita. Coba kita lihat, coba kita telusuri, coba kita pelajari. Apa sih yang sedang kita pikirkan? Seringkali kita mengharapkan sesuatu yang terbaik yang terjadi dalam kehidupan kita. Tapi coba kita dengar, apa yang kita pikirkan? Apa yang seringkali berkecamuk di dalam benak kita? Apakah hal-hal yang baik? Apakah hal-hal yang positif? Ataukah jangan-jangan hal-hal negatif terus yang seringkali banyak menyita perhatian kita sehingga mempengaruhi emosi kita dan pada akhirnya mempengaruhi tindakan kita? Termasuk misalnya yang kita berkata mati aku karena ada masalah. Mati aku. Anda kok senyum-senyum? Itu masa lalu ya. Teman.
teman-teman yang di sini ya gitu. Oh bukan ya. Ya waktu kita menghadapi masalah kita berkata mati aku, dan yang uniknya orang waktu mengalami masalah dia merasa masalah dia paling berat di seluruh dunia. Iya. Dan saya ingat waktu istri saya yang sakit hampir lumpuh total itu, dan dokter berkata kalau kamu terlambat saya tolong 1 bulan saja, saya tidak bisa tolong lagi dan sudah akan lewat. Bahasa kasarnya istri saya sudah sebentar lagi akan meninggal. Dan waktu menghadapi masalah itu semua pasti stres lah. Tapi bagaimana kita tetap bisa bereaksi benar, tetap mempercayai bahwa Tuhan selalu memberikan jalan keluar, menyediakan yang terbaik. Itu yang jauh lebih penting daripada saya mencari ini kenapa sakit gini? Kenapa? Ada kesalahan apa saya ini? Apa kurangnya saya? Ada dosa apa saya? Dan akhirnya menghakimi diri sendiri. Dan gitu itu loh. tidak menyelesaikan. Dan itu tidak pernah menyelesaikan masalah. Justru malah seringkali itu memperburuk keadaan. Betul. Karena apa, dengan begitu kita akan semakin semakin benci dengan diri kita sendiri, benci dengan kehidupan kita, benci dengan Tuhan, benci dengan sesama kita. Dan pada akhirnya kita akan, justru kalau saya perhatikan orang-orang yang mengalami depresi, gangguan kejiwaan, orang-orang yang akhirnya antisosial, yang tidak mau bersosialisasi, itu diawali dari pola pikir yang seperti gitu yang dia miliki gitu. Jadi kasihan. Makanya waktu saya tanda tangan surat waktu saya mau operasi, resiko dari operasi adalah kematian, lumpuh total. Wah, saya tanda tangan dihantuin kan. Ini mati, lumpuh total, kalau saya nggak tanda tangan masih hidup. Kita harus memilih dalam hidup ini. Tapi syukur saya memilihnya operasi waktu itu, dan Tuhan buat mujizat dari operasi itu, dan banyak hal lah di sana. Yang paling penting waktu menghadapi masalah punya pola pikir yang benar. Ya, ini ada SMS Pak dari pemirsa masih seputar pertanyaan tadi dari 0159. Selamat malam, saya Aji. Selamat malam Aji. Kami sudah 10 tahun menikah, tapi sampai saat ini kami belum punya keturunan. Dan akhir-akhir ini hubungan kami sebagai suami istri tidak harmonis. Bahkan kebutuhan sebagai pasangan tidak pernah kami lalui hampir 1 tahun. Tolong arahannya. Kadang terpikir saya untuk cari pasangan yang lain. Gimana ini? Silakan Bu. Tuh, saya kira ini laki-laki, jadi mungkin yang lebih cepat. Dari versi wanita dari nanti versi wanita ya. juga. Pak Haji, kalau saya mengerti ya Pak Haji, mungkin ini kondisi yang mungkin berat dan melelahkan ya, karena memang 10 tahun masa-masa penantian itu bukan masa yang mudah gitu. Tapi saran saya Pak, bagaimanapun milikilah pola pikir yang benar mengenai keluarga Bapak. Pada saat Bapak pertama kali membina keluarga, memutuskan untuk membina rumah tangga dengan pasangan Bapak, saya sangat percaya bahwa pada saat itu masalah keturunan bukan menjadi masalah yang utama. Yang terpenting adalah bagaimana Bapak dan pasangan saling mencintai satu sama lain dan ingin membentuk sebuah keluarga yang bahagia gitu. Jadi fokuslah pada tujuan pertama, kenapa keluarga itu harus dibentuk gitu. Nah, ketika Bapak belum punya keturunan sampai 10 tahun menikah, saya sangat percaya bahwa tidak semua hal yang kita inginkan itu bisa terwujud dalam kehidupan kita, termasuk juga masalah keturunan. Karena sekali lagi kita memang bukan Tuhan yang bisa menentukan segala sesuatunya dalam kehidupan kita berjalan sempurna sesuai dengan maunya kita. Akan tetapi pada saat segala sesuatunya berjalan tidak sesuai sepertinya dengan keinginan kita, belajarlah untuk melihat dari sudut pandang bagaimana Tuhan melihat. Kalau saya menjadi bapak, Pak, saya akan mulai belajar untuk melihat bahwa kalau Tuhan belum mengizinkan saya untuk memiliki keturunan dengan pasangan saya, itu artinya Tuhan punya rencana yang jauh lebih indah dari yang pernah saya pikirkan. Mungkin Pak, di luar sana saya bisa melihat begitu banyak anak-anak yang terlantar, yang tidak memiliki orang tua, yang mereka sebatang kara, tidak bisa merasakan kasih sayang dari orang tua. Bisa jadi Bapak belum memiliki anak saat ini, bisa jadi mungkin Tuhan memiliki rencana untuk Bapak bisa menolong orang lain, bisa menjadi saluran kasih sayang buat orang lain yang kehidupannya tidak mengalami kasih sayang, tidak merasakan kasih sayang dari orang tua yang kandung mereka, seperti itu. Jadi begitu banyak rencana-rencana Tuhan yang indah yang sebenarnya bisa terjadi dalam kehidupan Bapak, kalau saja Bapak bisa melihat dari sudut pandang yang lain gitu loh. Anak bukan segala-galanya, Pak. Kebahagiaan dalam rumah tangga Bapak itulah yang terpenting gitu. Bagaimana Bapak bisa membangun rumah tangga dengan istri, saling menghargai satu dengan lain, Bapak bisa menjadi
seperti apa ya, teladan bagi orang-orang di sekeliling Bapak. Orang akan bisa melihat, wah keluarga ini walaupun belum memiliki keturunan, tetapi bagaimana Bapak saling menghargai terhadap istri, begitu juga sebaliknya, sehingga orang lain begitu melihat Bapak, mereka bisa melihat ada teladan di dalam keluarga Bapak, di dalam rumah tangga Bapak. Ya, saya ingin nambahkan sedikit Pak. Akar dari permasalahan adalah kepercayaan yang salah. Ya. Waktu kita memiliki kepercayaan gini, nggak ada anak, aku nggak bisa bahagia. Betul. Keluarga aku nggak bisa bahagia, nggak harmonis kalau nggak ada anak. Nah ini dia menjadi big problemnya. Ya. Waktu Bapak percaya bahwa nggak ada anak, keluarga nggak bisa bahagia, akibatnya apa? Bapak sama istri juga waktu istri belum mengandung, belum memberikan anak gitu kan? Sebenarnya kan bukan istri yang memberikan anak, Tuhan yang memberikan anak, dan kita proses bersama gitu kan ya. Bukan istri, bukan juga suami ya. Kadang Betul. saling menyalahkan soalnya Betul. dalam hal ini. Nah, makanya waktu kadang perempuan juga kasihan gitu loh. Ya. Laki-laki berkata, kamu nggak bisa kasih aku anak. Nah, waktu perkataan itu keluar, itu sebenarnya memukul perasaan sang istri, menjadi beban yang berat bagi sang istri. Kenapa? Karena kadang ada perempuan yang merasa dia menjadi perempuan kalau dia bisa melahirkan. Ya. Nah, ini Ada kan- yang mengatakan bahwa kehidupannya lengkap ketika dia bisa punya anak. Berarti kesimpulannya saat dia belum memiliki anak, kehidupannya belum lengkap, kan kasihan sekali ya. gitu. Padahal seharusnya kita ini sudah sempurna Iya. semua di sana. Makanya kepercayaan yang salah ini yang harus dirubah. Kalau Bapak masih punya kepercayaan bahwa nggak ada anak, rumah tangga nggak bisa bahagia, kedepannya rumah tangga Bapak pasti nggak akan pernah bisa bahagia. Betul. Karena kepercayaan yang salah memunculkan perasaan yang salah, Betul. memunculkan reaksi yang salah. Ya. Nah, saran saya sih buat Pak Aji tadi ya, Ya. Bapak bisa kontak kami, Iya. lebih bagus berdua ketemu, kita berikan arahan, Berdua sesuai dengan penjelasan, istri, ya. supaya punya nilai-nilai yang sama dulu, bahwa keluarga itu bukan hanya bicara anak, tapi yang paling penting pasangan ini, kita bisa menjadi bapak dan ibu bagi banyak orang kok, tanpa kita memiliki anak. Bukan berarti, oh harta warisan saya gimana? Ya sudah berikan, emangnya harta kita bisa memati? Nggak bisa juga. Kita serahkan pada anak kandung kita pun belum tentu dia bisa mengelola dengan baik. Jadi semuanya dimulai dari kepercayaan. Nah, sayangnya kami tidak tahu bagaimana cara Bapak bersikap kepada istri pada saat istri belum mengandung itu, apakah saling menyalahkan jadinya atau bagaimana? Nah, kepercayaan yang salah ini yang harus dibereskan menurut saya. Seperti dikatakan, kadang terpikir saya mau cari pasangan lain itu efek dari kepercayaan yang salah itu juga, berarti Pak ya. Betul. Iya. Jadi Iya. punya keinginan ya. Termasuk juga, mohon maaf, ada keengganan akhirnya dalam melakukan hubungan suami istri karena kepercayaan yang salah itu tadi gitu. Jadi Pak Haji bisa ya menghubungi Nyolef ya. Ya. Semua layanan diberikan Nyolef, ada Semuanya biaya Pak? gratis, semuanya tidak dipungut biaya sedikit pun, dan Pak Haji bisa menceritakan apapun tanpa perlu ditutupi, bisa menjadi diri Pak Haji apa adanya, dan kerahasiaan kita pasti jamin. Ya. Oh, luar biasa. Ya, kami masih tunggu SMS-nya buat pemirsa yang memiliki permasalahan apapun di dalam kehidupan Anda. Jangan ragu lagi, jangan sungkan lagi. Anda bisa kirim SMS di 0819 081 77771. Nah, kalau misalnya kita membandingkan diri dengan orang lain, misalnya kita melihat sesuatu, kok sepertinya kehidupan orang bisa jauh lebih baik dari kita ya. Misalnya kalau kita membandingkan diri dengan orang, kok orang bisa lebih bahagia, lebih sukses, lebih berhasil. Kenapa bisa seperti itu kalau kita melihat? Begini, ukuran apa yang kita pakai dalam hidup ini? Kalau kita ukuran kesuksesan adalah harta, kita akan selalu merasa kekurangan. Karena akan selalu ada orang yang lebih kaya dari kita. Gitu kan? Ya. Ukuran apa itu menjadi sangat penting. Ukuran apa kita kesuksesan? Karir, akan ada orang yang lebih tinggi dari kita. Nah, menurut saya pribadi, salah satu ciri orang sukses adalah dia bisa bersyukur buat apa yang terjadi dalam hidupnya. Berapapun harta yang dia punyai, seberapa tinggi pun jabatan dia bisa bersyukur. Kenapa? Karena dia merasa bahwa yang semua diberikan ini berasal dari Tuhan. Kalau ukuran harta, kita nggak bisa memati harta. Ukuran jabatan, kita nggak bisa memati jabatan. Apa yang menjadi ukuran dari sebuah kesuksesan kita? Itu yang menjadi poin penting.
Nah, Iya, sebelum dan tadi pertanyaan dari Ana ya, kenapa ya kok ngelihat orang lain kayaknya lebih berhasil, lebih sukses? Ini balik lagi juga bicara soal pola pikir, Ana. Ketika kita mulai membiarkan pola pikir itu ada di dalam benak kita, maka yang terjadi adalah perasaan kita akan terganggu dan akibatnya tindakan kita pun akan mengikuti itu gitu loh. Kita mulai mengatakan bahwa oh, orang lain lebih berhasil dari saya, orang lain lebih sukses, orang lain lebih hebat, saya tidak. Akhirnya apa? Akibatnya tindakan kita kemudian yang akan mengikuti adalah kita akan jadi orang yang minder, nggak pede, dan ketika kita nggak pede, kita minder, potensi yang ada di dalam diri kita akhirnya terkurung. Dan ketika potensi kita terkurung, akibatnya adalah apa yang selama ini kita percayai benar-benar terjadi. Bahwa orang lain memang lebih hebat akhirnya, orang lain lebih luar biasa gitu dibandingkan kita. Karena apa? Kita memiliki fokus yang salah. Ketika kita berfokus pada hal yang salah, kita memiliki pola pikir yang salah, akibatnya tindakan kita pun akan jadi salah. Coba belajar melihat orang lain sebagaimana adanya orang lain. Belajar melihat orang lain dari sudut pandang Tuhan. Bagaimana caranya? Tuhan menciptakan orang lain secara spesial. Tapi Tuhan juga menciptakan saya secara spesial. Saya dan orang lain adalah sama-sama pribadi yang diciptakan oleh Tuhan secara spesial. Orang lain punya kelebihan di bidangnya, tetapi saya juga punya kelebihan di bidang saya yang mana belum tentu orang lain miliki. Setiap kita memiliki keunikan, keunggulan yang tidak ada duanya gitu loh. Bahkan si kembar sekalipun tidak pernah memiliki sidik jari yang sama. Begitu agungnya, begitu mulianya, begitu hebatnya Tuhan menciptakan manusia, sehingga tidak ada satu manusia pun yang benar-benar identik sama persis. Itu artinya apa? Setiap kita memiliki keahlian yang juga tidak identik dengan orang lain. Apa yang menurut kita mudah, seringkali menurut orang lain susah. Apa yang menurut orang lain mudah, mungkin bagi kita itu tidak mudah gitu loh. Jadi jangan pernah menyamakan standar kita terhadap orang lain, karena orang lain itu bukan ukuran standar. Yang terbaik adalah bagaimana menjadi diri kita yang terbaik, untuk bagaimana supaya potensi kita yang terbaik itu bisa keluar secara maksimal dalam kehidupan kita. Bukan ikut-ikutan orang lain, bukan menjadi serupa dengan orang lain. Karena apa? Saya sangat percaya bahwa tidak ada barang KW yang kualitasnya bisa melebihi barang original. Saya sangat percaya di sana. Tas KW nggak pernah ada yang kualitasnya jauh lebih baik dari original, nggak. Selalu yang original yang lebih baik, betul ya? Nah, apabila kita mau menduplikasi orang lain, kita mau ikut-ikutan orang lain, kualitas kita nggak mungkin bisa sebagus orang lain itu. Dan kita akan selalu menjadi orang nomor 2, kualitas nomor 2. Tetapi ketika kita tahu originalitas kita, ketika kita menyadari apa potensi kita, di situ kita kembangkan, kita asah, dan kita akan menjadi kualitas nomor 1. Ya, sebelum lanjut kita beri sejenak. Pemirsa, kami masih menunggu SMS-nya. Mungkin pada malam hari ini Anda mengalami kenyataan-kenyataan pahit dalam kehidupan Anda, atau keadaan yang tidak menyenangkan, mungkin tidak mengenakan. Dan kenapa itu bisa terjadi dalam kehidupan kita? Nah, pemirsa, kami masih menunggu SMS-nya. Pemirsa bisa bertanya bisa mengirimkan SMS di 0819 081 77771. Nah, pemirsa, sebelum kita ke SMS, kita saksikan pesan perubahan yang sesaat ini. Ya, tetaplah bersama kami pemirsa dan jangan kemana-mana karena kami akan kembali setelah pesan perubahan yang satu ini.
Terima kasih pemirsa karena Anda masih tetap setia bersama kami. Ya, kami masih menunggu SMS-nya di 0819 081 77 Nah, pada malam hari ini kami mengangkat tema menghadapi kenyataan yang tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Pasti kita pernah mengalami itu. Kenapa bisa terjadi? Kita banyak sekali keinginan tapi tidak sesuai yang kita harapkan. Nah, pemirsa bisa bertanya, bisa mengirimkan SMS. Nah, Pak, satu pertanyaan, Pak. Karena keinginan yang banyak, tapi tidak sesuai, akhirnya tidak sesuai yang kita harapkan, jadinya kita kecewa, mungkin bisa down, bisa stres. Jadi apakah keinginan banyak itu salah, Pak? Tidak ada yang salah dan keinginan, tapi yang menjadi masalah adalah kalau kita memaksakan keinginan kita itu harus terjadi. Jadi maksudnya bahkan Tuhan pun kadang kita salahkan karena keinginan kita tidak terpenuhi. Itu dia menjadi masalahnya. Tapi waktu kita memiliki keinginan yang kuat dan kita menyerahkan keinginan yang kuat kepada Tuhan dan kita mempercayai bahwa Tuhan ingin kita untuk memenuhi keinginan kita itu dan kita yakin bahwa keinginan kita itu sejalan dan keinginan Tuhan, maka itu pasti terjadi. Gitu. Ya, dulu saya punya pengalaman ya. Dulu itu saya juga mikir gitu, kok kayaknya hidup saya ini gak sesuai banget sih sama apa yang saya harapin. Saya berharap yang indah-indah, kejadiannya kok yang jelek-jelek, yang negatif-negatif gitu. Tapi perubahan dalam kehidupan saya terjadi ketika saya mulai melihat, mulai merasakan kasih sayang Tuhan, ya, mulai berfokus kepada Tuhan dan mulai belajar untuk melihat dan memiliki pola pikir yang benar di dalam kehidupan ini. Bagaimana sih memiliki pola pikir yang benar? Dengan cara melihat sebagaimana Tuhan melihat gitu. Ketika kita mulai berkata bahwa saya maunya ini dan harus ini yang terjadi, maka seringkali kita akan menjadi kecewa karena yang terjadi belum tentu A. Misalnya saya kepengen A, yang terjadi belum tentu A. Akan tetapi ketika saya mulai belajar untuk kalau bukan A yang terjadi, mungkin B yang terjadi, tapi saya mulai belajar untuk mempercayai bahwa saya tahu kalau B yang diizinkan oleh Tuhan terjadi dalam kehidupan saya, maka B itu adalah yang terbaik. Dan pada akhirnya saya bisa mencapai A, tetapi mungkin melalui proses B, gitu loh. Nah, seringkali tanpa kita sadari kita sudah menjatuhkan vonis atau menjatuhkan penghakiman dalam kehidupan kita ketika kita baru melihat sebagian kecil dari kehidupan kita. Kita belum lihat kisah keseluruhannya, kita udah terlalu cepat menjatuhkan keputusan atau menjatuhkan vonis kepada apa yang kita alami sebagai sesuatu yang tidak kita inginkan gitu loh. Padahal seringkali hal yang tidak kita inginkan sepertinya itu adalah suatu proses yang Tuhan izinkan untuk kita bisa meraih apa yang kita inginkan. Contohnya, waktu itu saya pengennya dapetnya kerjaan yang bagus, gajinya gede gitu ya, pengennya kayak gitu. Saya rasa semua orang pengennya seperti itu gitu. Tapi pada saat itu saya nggak langsung dapetin gitu. Setahun 2 tahun saya ngerasain, aduh kok nggak enak ya. Terus saya mulai menentang, saya mulai berkata ini nggak sesuai gitu loh, ini nggak sesuai dengan apa yang saya inginkan. Tapi ketika saya menentang, yang terjadi adalah kehidupan saya semakin tidak tenang, saya kerja semakin tidak nyaman, saya merasa tidak ada kebahagiaan, tidak ada sukacita dalam kehidupan saya. Jenjang karir makin terhambat. Jenjang karir juga semakin terganggu karena saya pun bersikap sama atasan juga jadi apa ya? Saya juga sama atasan jadi anti ya bisa dikatakan karena saya negative thinking sama atasan. Saya berpikir pilih kasih gitu loh, yang didapat bagus, yang dia sayang aja, saya enggak gitu loh. Nah, ketika pola pikir saya, mental saya masih di sana, saya terus-menerus merasakan kehidupan saya semakin lama semakin berat dan semakin berat. Dan ketika saya mengalami perubahan pola pikir, saya mulai belajar melihat bahwa kalau memang yang saya inginkan belum saya dapatkan dan tempat saya masih di sini saat ini, saya mau belajar untuk melihat bahwa disinilah tempat yang terbaik dan di sini Tuhan mau saya belajar sesuatu dengan tujuan supaya saya nanti bisa mendapatkan yang lebih baik lagi. Dan ternyata benar, selang beberapa waktu gitu ya, proses yang Tuhan izinkan terjadi berjalan dalam kehidupan dan pada akhirnya kita bisa mencapai apa yang memang kita idam-idamkan atau kita harap-harapkan dari dulu gitu. Mungkin sama seperti anak-anak ya, supaya bisa berlari dia harus belajar merangkak dulu. Waktu merangkak dia nggak enak, dengkulnya sakit gitu. Tapi itu adalah proses yang harus dia lalui.
kemudian dia harus berjalan tertatih-tatih dan terkadang terjatuh. Pada saat dia jatuh dia nangis, dia sakit lagi gitu. Dia nggak mau. Tapi kalau dia tidak melewati proses itu, dia tidak akan mungkin bisa berlari dan berlari kencang gitu. Seperti itu. Jadi sekarang kenyataannya justru yang semuanya terbaik, Bu. Justru saya melihat kenyataan yang saya alami jauh lebih baik dari apa yang pernah saya bayangkan, dari apa yang pernah saya pikirkan, dari apa yang pernah saya harapkan. Jauh lebih baik. Luar biasa. Karena Tuhan, kita punya Tuhan yang luar biasa. Ya, kita ke SMS yang sudah masuk. Dari 1276. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Saya punya pacar, dia selalu minta dibelikan pulsa sama saya, tapi dia nggak pernah ngasih saya pulsa. Setiap kali saya minta dia selalu banyak alasan. Dan kalau saya bilang dia selingkuh, dia selalu marah-marah sama saya. Emang dia baik sama saya dan sayang sama saya, tapi saya ragu dengan dia. Jadi kalau menurut Bapak, bagaimana cowok ini? Apa saya lanjutkan hubungan atau diputusin saja? Nah, jadi ini yang mengirimkan SMS perempuan. Ya, buat yang ngirimkan SMS begini, kalau mau lanjutkan atau putuskan itu Anda yang harus memutuskan. Kami tidak bisa memberikan saran atau mempengaruhi Anda. Cuman Anda yang perlu pertimbangkan begini, kalau dia, kenapa kok dia minta pulsa terus pada Anda? Bukankah seharusnya pihak cowok yang memenuhi kebutuhan gitu kan ya? Nanti kalau Atau saling ya, kalau Nah, dalam paling nggak pacaran kan saling saling memberi gitu. Ya, karena kalau dia selalu tergantung pada Anda, ini memang menjadi tanda tanya sih. Apakah dia bekerja atau tidak? Ya kalau dia belum bekerja, oke, Anda masih perlu maklumin. Kalau sudah bekerja dan masih terus minta, kenapa kok minta? Kenapa kok mentalnya meminta? Kemudian waktu Anda bilang dia selingkuh, dia marah. Oke, memang kalau saya tidak selingkuh, wajar lah. Kalau Anda bilang saya selingkuh, saya boleh marah. Tapi sebenarnya bisa juga saya bereaksi, saya nggak selingkuh, kenapa saya mesti marah? Gitu kan ya? Gitu. Dan saya tidak tahu berapa lama dia ngapelin Anda, ketemunya bagaimana, batasannya sampai gimana. Itu lebih detail baru Anda bisa mempertimbangkan. Kalau dia cinta pada Anda, pasti dia akan menjaga kesucian Anda, dia pasti menjaga keuangan Anda, semuanya lah dia jaga. Dia tidak ingin Anda malah tambah terbeban. Itu kalau cinta. Tapi kalau malah atas nama cinta malah membebani, malah ingin ngambil kesucian Anda dan seterusnya, wah itu bukan cinta. Di Batam ini memang ada orang-orang yang hidupnya sebagian dari memacari satu-satu. Pengalaman Pak ya? Ini SMS. Saya tidak perlu tersinggung kok. Karena nggak merasa ya Pak ya? Iya. Ada SMS dari 1631. Selamat malam, saya Odi di Muka Kuning. Bagaimana menghilangkan blok-blok hati yang menolak untuk bahagia? Rasa iba dan sedih selalu melekat di hati. Terima kasih. Dari Odi. Apa itu maksudnya ya? Dia selalu merasa iba dan sedih mungkin. Di hatinya Sehingga dia nggak bisa menolak bahagia, untuk bahagia. Oh, kalau saran dari saya sih, caranya adalah dengan merubah pola pikir ya. Karena memang kita mau bahagia atau tidak bahagia, pilihan ada di tangan kita. Setiap kita diberi kesempatan untuk menikmati matahari yang sama, setiap kita diberi kesempatan untuk menikmati hujan yang sama. Apabila di Batam hujan, semuanya sama gitu. Tapi pilihan apakah kita mau bergembira pada saat hujan turun atau kita mau bersedih, itu ada di tangan kita gitu. Pada saat matahari bersinar, apakah kita mau bahagia karena cucian kita bisa kering, ataukah kita mau bersungut-sungut karena kita takut kepanasan? Itu pilihan ada di pihak kita gitu. Jadi intinya adalah kalau menurut saya berfokuslah pada apa yang Tuhan berikan, berfokus sama Tuhan, dan percayalah bahwa Tuhan selalu memberikan yang terbaik dalam kehidupan Anda dan tidak ada yang salah untuk menjadi bahagia. Dulu ada filsafat yang pernah saya dengar ya, jangan terlalu bahagia, karena kalau hari ini kamu terlalu bahagia, besok kamu akan menangis gitu. Ada ketakutan-ketakutan yang dihembuskan oleh generasi-generasi kita terdahulu gitu ya, yang membuat kita akhirnya takut terlalu bahagia. Iya ya, jangan terlalu bahagia karena besok nangis gitu. Tapi kalau saat ini saya memiliki kepercayaan yang lain dan saya sudah mengetahui bahwa kepercayaan itu adalah kepercayaan yang salah, karena
sebenarnya itu tidak ada dasarnya ya. Dari mana dasarnya gitu? Yang benar adalah faktanya bahwa Tuhan sangat menginginkan setiap anak-anaknya untuk bisa mengalami kebahagiaan, mengalami kehidupan, dan mengalaminya dengan segala kelimpahan. Itu yang Tuhan inginkan. Contohnya dalam rumah tangga saya percaya makin lama usia pernikahan saya semakin bahagia, semakin romantis, semakin semakin jauh nyaman. lebih indah lah. Iya. Saya percaya juga. Makanya kamu cepet nikah lah. Nah, Belum ada. ya, promosi lah. Iya, bagi pemirsa yang mungkin jodoh bisa menghubungi di nomor yang sama kalau pingin komunikasi sama Anda dan Hengki dua-duanya. Jeritan hati tuh. Wah, Keduanya sekali, masih Pak, single. jeritan hati. Berarti cuma depan kita. belum menjerit jeritan hati boleh. Kita ke SMS yang sudah masuk dari 1470. Selamat malam semuanya. Saat Selamat ini malam. saya sebagai karyawan yang sudah bertahun-tahun pingin keluar berwira swasta, atau dalam benak saya sukses adalah ketika punya kerja sendiri. Nah, bagaimana ini? Ya, kalau saya sangat percaya bahwa kesuksesan itu dimulai hari ini. Jadi bukan nanti. Seringkali orang berpikir bahwa saya akan bisa sukses kalau saya tidak percaya di sana. Karena apa? Seringkali saya berjumpa dengan orang-orang yang selalu menunda kesuksesan. Saya bisa sukses kalau nanti saya memiliki ini. Saya bisa sukses kalau nanti saya memiliki ini. Suatu ketika orang itu akhirnya memiliki kesempatan untuk bisa keluar dari tempat kerjanya dan akhirnya dia bisa memiliki usaha sendiri, singkat cerita. Tetapi apa yang terjadi? Ternyata ketika dia membuka usaha itu tidak bertahan lama dan akhirnya juga gagal. Karena apa? Dia selalu menunda kesuksesan. Dia tidak pernah memberikan yang terbaik di mana dia berada. Pada saat dia bekerja dia tidak melakukan dengan sebaik-baiknya, sehingga pada saat dia mulai berbisnis dia limbung karena dia tidak pernah belajar bagaimana caranya untuk memberikan yang terbaik, melakukan yang terbaik, dan mempelajari segala sesuatunya dengan baik gitu loh, sehingga pada akhirnya tidak menghasilkan apa-apa gitu. Ini menarik sekali. Keinginan tidak akan pernah menjadi kenyataan kalau Anda tidak pernah bertindak, gitu kan? Nah, bicara tentang memberikan yang terbaik, saya ingin mengatakan ini, waktu Anda percaya Anda memberikan yang terbaik, itu akan menguntungkan diri Anda sendiri. Betul. Kenapa menguntungkan diri kita sendiri? Waktu saya memberikan yang terbaik dalam pekerjaan saya, maka tanpa saya sadari, dari diri saya menghasilkan kualitas yang baik. Waktu saya memberikan yang terbaik, saya akan menjadi yang terbaik dalam hidup saya. Betul. Entah bagi orang lain, terserahlah. Tapi minimal dalam hidup saya sudah mengeluarkan potensi yang maksimal, potensi yang terbaik yang ada dalam diri saya. Dan karena saya menjadi yang terbaik, orang lain akan menghargai saya dengan nilai yang terbaik juga. Dimanapun orang itu berada, dia akan menjadi yang terbaik. Jadi kesuksesan itu saya sangat percaya bahwa ada di diri orang itu saat itu gitu, bukan ditunda entar gitu. Ketika saya memiliki usaha sendiri, tidak gitu. Saya sangat percaya bahwa dimanapun dia berada, meskipun dia sedang bekerja ikut sama orang, tapi ketika dia menyadari bahwa dia adalah orang yang sukses, dia adalah orang yang berhasil, dan dia selalu memberikan yang terbaik, maka keberhasilan itu akan benar-benar mengikuti, bukan ditunda nanti, seperti itu. Ya, sama selanjutnya dari 7977, selamat malam, saya Selamat malam. Niko ingin cari solusi. Gimana caranya kita menghadapi suatu masalah itu dengan baik? Apakah dengan cara kita emosi atau Didiamkan saja? Pak, terima kasih. Begini buat Nicole, waktu kita mengalami masalah, tentunya kita harus bisa pilah-pilah ya. Masalahnya ini masalah apa? Oke. Seringkali yang paling penting waktu kita mengalami masalah, saran saya yang pertama, berhenti mencari kambing hitam. Karena kambing hitam nggak bisa merubah apa-apa. Kambing hitam nggak bisa putih lagi. Nah, kemudian yang kedua, lihatlah masalah seperti Tuhan melihat. Tidak harus selalu dengan emosi. Kenapa? Karena emosi itu melukai orang lain. Ya, betul. Emosi melukai orang lain dan melukai diri kita sendiri. Gitu kan? Kita yang rugi. Waktu Anda harus tegas, Anda tegas. Tegas, nggak harus pukul-pukul meja, nggak harus tendang-tendangan, nggak harus pukul-pukulan, kan gitu. Tegas ya tegas, Anda buat keputusan A. Anda menegur ya tegur saja. Betul. Selesai. Tapi jangan itu dibawa nyimpan dalam perasaan. Sakit hati ini aku sama Hengki. Kutegur nggak berubah-berubah, kutegur nggak berubah-berubah. Nah, yang bodoh saya kalau misalnya sampai terjadi seperti gitu. Nah, makanya waktu anda menurut saya mungkin lebih tepatnya bukan emosi tapi tegas saja ya. Tegas. Kalau Anda membuat keputusan untuk tegas ya tegas saja, nggak apa-apa. Disiplin ya disiplin.
disiplin saja, nggak ada masalah dengan hal itu. Tapi kalau Anda sudah emosi, dalam arti marah dan melibatkan perasaan Anda yang begitu pelampiasannya dalam emosi, itu akan merugikan Anda sendiri. Ya, karena hubungan juga bisa rusak ya Hubungan akhirnya. jadi rusak. Kemudian kita tadi juga kesehatan menurun. betul. Kemudian tadi juga ada pertanyaan, apakah lebih baik emosi atau lebih baik didiamkan saja? Kalau menurut saya dua-duanya sama-sama nggak baik ya. Karena didiamkan saja itu tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Kalau saya misalnya ada sesuatu yang saya nggak suka dari Pak Susilo, dan sebenarnya kalau saya sampaikan itu sebenarnya bisa menjadi potensi atau peluang untuk Pak Susilo bisa memperbaiki diri, bisa improve, bisa jauh lebih baik misalnya seperti itu. Tapi karena saya nanti kalau diomongin nanti takut dianya marah atau bagaimana, akhirnya saya diamkan saja. Akhirnya sayang gitu loh, saya jadi kehilangan kesempatan untuk bisa membuat Pak Susilo bisa lebih baik dalam kehidupannya. Betul. Kan jadi rugi juga gitu loh. Jadi didiamkan juga menurut saya itu bukan cara yang baik. Emosi yang meluap-luap itu juga bukan cara yang baik. Tapi yang terbaik adalah bicarakan dengan kepala dingin dan sampaikan apa poinnya gitu. Tegas itu bagus. Makanya kalau kita mengasihi orang lain itu artinya memberitahu kebenaran pada orang itu, sekalipun kelihatannya pahit. Nah, ini dia. Kadang orang-orang berpikir, ya udahlah daripada aku beritahu nanti dia marah, nggak enakan, malah jauh dan akhirnya nggak memberitahu. Itu bukan mengasihi, itu menghancurkan namanya. Kalau saya misalkan mengasihi Hengki melakukan kesalahan, saya harus beritahu, Heng yang benar tuh begini loh. Sekalipun Hengki marah sama saya, dia protes atau akhirnya hubungan kurang enak, yang penting kita mengasihi dengan hati tulus, memberitahu kebenaran. Kalau kita tidak memberitahu kebenaran, itu bukan kasih. Kita baca SMS selanjutnya dari 6476. Malam, aku Dedi. Gimana mendidik istri saya yang nggak pernah mensyukuri hasil jerih payah saya, selalu berantem kalau kurang setoran, bahkan nggak mau melayani kebutuhan biologis sebagai suami istri. Silakan Bu, keinginan wanita itu bagaimana sih? Kalau menurut saya sih Pak Dedi, bagaimana caranya supaya bisa mendidik istri gitu ya dari seorang suami. Cara mendidik yang terbaik adalah dengan cara memberikan teladan. Suami itu bukan berarti harus memerintah saja gitu, tapi bagaimana Bapak sendiri sebagai kepala rumah tangga, Bapak sendiri mensyukuri apa yang ada. Kemudian dari masalah pengelolaan keuangan juga belajarlah untuk terbuka gitu dengan istri, kelola bersama. Kalau saya lihat kan kayaknya setoran, kalau nggak ada setoran maka istri jadi nggak happy gitu. Padahal sebenarnya bapak ini bukan ATM Pak untuk istri bapak. Kalau ATM bisa ya, maksudnya begitu nggak keluar duitnya marah kitanya gitu. Bukan, bapak bukan ATM mesin. Jadi jangan mau Pak kalau bapak dimintain setoran dengan istri, karena sama sekali bukan di sana fungsinya gitu. Jadi bagaimana penghasilan yang bapak dapatkan itu didoakan sama-sama ketika bapak terima, kemudian bagaimana dibicarakan, dirembuk untuk bisa mengelola sama-sama apa saja pengeluarannya, penghasilannya sekian, pengeluarannya bagaimana, sehingga tidak mesti harus, apalagi sampai hubungan suami istri akhirnya jadi terganggu karena kurang setoran gitu ya. Saya rasa kok esensi dari suami istri akhirnya jadi harus terganggu karena itu gitu. Seharusnya semestinya tidak seperti itu. Jadi mulai dengan kelola keuangan bersama dan mulai dengan membangun komunikasi yang baik. Ya, saran saya sih Pak, sebaiknya istri Bapak diberikan pergaulan yang baik. Ya, betul. Misalkan ketemu sama Bu Dita, sharing-sharing nilai-nilai tentang hidup, tentang mengelola keuangan itu bagaimana, tentang hubungan suami istri itu bagaimana. Kenapa? Karena istri kadang bereaksi gitu karena kepercayaan yang salah itu loh. Yang muncul, yang sebagian orang berpandang gini, suami itu harus memberikan uang pada saya. Harus mencukupi kebutuhan rumah tangga gitu ya, seolah-olah. Tanda sayang, tanda bertanggung jawab. Padahal kan bukan di sana, gitu kan. Waktu kita mengalami problem keuangan, suami istri sama-sama menghadapi lah bagaimana kita mengatasi dan menyelesaikannya. Gitu. Tanggung jawab tidak hanya ada di pundak suami saja sebagai kepala rumah tangga, tetapi istri juga kedudukannya sama untuk bisa mencari solusi yang terbaik untuk rumah tangga. Betul. Ini ada SMS dari 7168, mohon penjelasannya tentang keinginan saya tidak sesuai dengan yang saya inginkan. Contohnya dalam hal pendamping hidup. Saya sudah lama meminta kepada Tuhan, belum juga dapat
belum juga datang, sudah bosan, saya berdoa dan meminta gimana solusinya. Terima kasih. Ini perasaan pertanyaan Hengki. Iya, jeritan hati itu. Jeritan hati gitu ya. Cuma depan saya nggak siaran lah. Merajuk dia. Begini, di dalam kita mempercayai Tuhan memberikan yang terbaik, bukan hanya mempercayai, kita juga harus introspeksi diri gitu kan. Dalam arti maksudnya apakah kita memang terlalu milih-milih, apakah syarat kita terlalu tinggi atau bagaimana, kategori kita yang kita sukai bagaimana gitu kan. Kita harus jujur dengan keadaan gitu loh. Kalau Anda mau mencari pasangan yang sempurna, Anda tidak akan pernah dapat pasangan yang sempurna. Kenapa? Karena semua manusia masih memiliki kelemahan. Tapi waktu Anda memilih pasangan dan belajar melihat pasangan seperti Tuhan melihat, sekalipun ada kelemahan, dia sangat dikasihi Tuhan dan aku juga mencintai dia, maka Anda akan mudah mendapatkannya. Tapi kalau Anda banyak syarat, sekalipun Anda berdoa, Anda minta pasangan sempurna, yang Anda nggak dapat. Kenapa? Anda baru berjalan pacaran, pasti ada masalah, pasti ada kekurangannya kelihatan. Kalau kekurangannya kita nggak bisa terima, ya putus lagi, cari lagi yang lain. Ada kekurangan lagi, nggak bisa terima, putus lagi, dan akhirnya kita yang menjadi problem gitu kan. Kadang yang menjadi problem sebenarnya di diri kita gitu kan. Dari pihak Tuhan mungkin Tuhan sudah mau memberi gitu kan, tapi kitanya nggak bisa melihat seperti Tuhan melihat. Ya, dan juga mungkin tambahan sedikit, bisa juga dengan memperluas pergaulannya. Kadang ada orang berkata, bagaimana mungkin saya terlalu memilih gitu, saya nggak apanya yang mau dipilih gitu. Orang saya nggak ada perasaan, nggak ada gitu satu orang pun yang memenuhi kriteria saya. Ya mungkin bisa dimulai dengan memperluas pergaulan yang positif gitu. Datanglah ke tempat-tempat ibadah gitu, mulailah miliki komunitas-komunitas yang positif, di mana di dalamnya memiliki nilai-nilai yang benar. Jadi cari jodoh bukan di pasar jodoh itu. Iya, betul sekali. Karena kalau ke pasar jodoh dapatnya baju second, Pak. Oh iya. Jangan banyak berdoa di gunung juga ya. Kenapa? Nggak pernah ke kota, nggak pernah ketemu orang di gunung terus, ya nggak dapet jodoh. Ya, sayang sekali sebetulnya perbincangan kita semakin hangat saja ya, tapi waktu juga yang memisahkan. Sebelum di penghujung acara ada tips-tips dari Ibu Dita? Ya, kalau dari saya yang terpenting dalam menghadapi masalah dalam kehidupan ini adalah miliki pola pikir yang benar. Karena kita tidak bisa menghindari yang namanya masalah itu datang ke dalam kehidupan kita, tetapi kita bisa memilih reaksi apa yang mau kita ambil. Apakah kita mau melihat masalah itu sebagai sesuatu yang menghancurkan kita, atau justru sebaliknya kita mau melihat masalah ini sebagai batu loncatan untuk kita bisa meloncat lebih tinggi lagi sehingga kita bisa meraih yang terbaik dalam kehidupan ini. Ya. Di Pak Susilo. Kalau saya tidak ada masalah yang terlalu besar bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Betul. Orang yang percaya bahwa Tuhan menyertai dia dan memberikan dia kemampuan, maka masalah sebesar apapun akan dihadapi. Ya, luar biasa sekali. Terima kasih banyak buat nilai-nilai yang sudah dibagikan kepada kita semua. Terima kasih banyak buat hatinya. Ya pemirsa, kami juga mengucapkan terima kasih buat partisipasi pemirsa sudah mengirimkan SMS, tapi kami mohon maaf semua SMS tidak bisa kami bacakan karena terbatasnya waktu. Pemirsa jangan kecewa, pemirsa masih bisa bertanya, bisa menelepon langsung setelah acara ini berakhir atau di jam kerja sesuai hari Senin sampai Sabtu. Pemirsa bisa menghubunginya tetap di nomor yang sama. Semua layanan yang diberikan Nyulef free, gratis, dan cuma-cuma. Pemirsa mau datang, mau bertemu, mau curhat, mau konseling, semuanya gratis. Pemirsa bisa menghubungi di 0819 081 74x1. Ya, kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada kru Batam TV yang bertugas pada malam hari ini, karena tanpa bantuan dan kerjasama dari Anda semua, tidak mungkin acara ini dapat berlangsung dengan baik dan lancar. Ya pemirsa bisa menyaksikan video kami Jumat yang kemarin dengan tema-tema yang luar biasa seputar kehidupan yang sedang kita alami juga. Pemirsa bisa menyaksikan, bisa bergabung melalui Facebook. Di sana pemirsa bisa menyaksikan video kami, siaran kami yang Jumat yang kemarin. Ya, di akun Nyulef Spasi Batam TV. Ya, terima kasih banyak pemirsa. Saksikan terus siaran Nyulef setiap hari Jumat pukul 11 malam hanya di stasiun TV kesayangan kita semua di Batam TV. Nyulef.